wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS 9 semester 1 dengan materi tentang perubahan sosial budaya. Selamat menyimak. Materi tentang perubahan sosial budaya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang hakikat perubahan sosial budaya, kemudian perbedaan dan hubungan sosial dan budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya, penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya, faktor terjadinya perubahan sosial dan budaya, dampak dan sikap kritis adanya pengaruh sosial dan budaya, dan hal yang dapat dilakukan terhadap perubahan sosial dan budaya. Hakikat perubahan sosial budaya. Perubahan aspek budaya di berbagai aspek kehidupan seperti sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kepercayaan. Pengertian perubahan sosial dan budaya menurut para ahli sosiologi, yang pertama yang dikemukakan oleh Selos Marjan, bahwa perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Kemudian menurut Rouchek dan Weron, yaitu merupakan perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Bruce J. Cohen, bahwa perubahan sosial dan budaya adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial, sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat. Menurut Kingsley Davis, yaitu merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Killing, merupakan variasi cara hidup yang telah diterima karena perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, dan lain-lain dalam masyarakat. Dan menurut Max Weber, perubahan sosial dan budaya yaitu perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi sosialnya. Pengertian perubahan sosial dan budaya menurut beberapa tokoh Max Weber, perubahan sosial dan budaya yaitu perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Dan menurut Kornblum, perubahan sosial dan budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan perubahan sosial dan budaya dilihat dari arahnya atau menurut arahnya. Perubahan budaya, perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial, perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Hubungan perubahan sosial dan budaya. Perubahan dalam hubungan struktur sosial yaitu memiliki aspek yang sama, yaitu kedua-duanya bersangkut paut dengan
suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan tentang cara suatu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan dalam hubungan segi budaya masyarakat. Ini contohnya. Suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial apabila memiliki karakteristik tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial bila memiliki karakteristik bahwa perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual karena saling berkaitan. Suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial bila memiliki karakteristik perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh lembaga sosial yang ada. Bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu yang pertama perubahan evolusi dan revolusi, kemudian perubahan kecil dan perubahan besar, dan perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan revolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang cepat dan tidak ada kehendak yang direncanakan sebelumnya. Kebalikannya dengan perubahan evolusi. Perubahan evolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dengan waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat. Nah, perubahan evolusi terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup, terhadap perkembangan masyarakat. Kalau perubahan revolusi, yaitu dengan terjadinya peristiwa revolusi biasanya diawali dengan ketegangan-ketegangan atau konflik dalam suatu masyarakat. Misalnya revolusi di bidang perindustrian di Inggris dan revolusi di bidang pemerintahan di Prancis. Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Kalau perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak yang bersangkutan. Ini adalah contoh perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak yang bersangkutan. Dan ini misalnya perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat, yaitu misalnya terjadinya peristiwa tsunami di Aceh dan banjir yang dialami oleh beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Kalau perubahan kecil dan besar, perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur struktural sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Yaitu misalnya perubahan dalam mode pakaian, mode rambut, dan sepatu, dan lain-lain. Perubahan besar yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktural sosial yang memberi pengaruh langsung. Misalnya pengelolaan alat pertanian dengan mesin traktor. Ini contoh perubahan kecil. Misalnya tadi sudah dikatakan perubahan model rambut yang berubah dari masa ke masa, kemudian berulang kembali. Kemudian perubahan dalam model berpakaian, sepatu, dan lain-lain. Ini contoh yang perubahan besar. Jadi misalnya pada alat-alat pertanian yang tadinya secara tradisional menggunakan bajak sawah dengan menggunakan atau dibantu oleh kerbau, kemudian digantikan oleh traktor, kemudian terakhir berubah lagi secara besar-besaran dengan cara yang lebih modern. Penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya yaitu yang pertama, perubahan dari dalam masyarakat, yaitu perubahan penduduk, pemberontakan atau revolusi, peranan nilai yang diubah, peran tokoh karismatik, dan penemuan baru. Perubahan dari luar masyarakat yaitu pengaruh lingkungan alam, kebudayaan masyarakat lain, dan peristiwa perang. Jadi, penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya itu dibagi dalam dua bagian, yaitu perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri dan perubahan dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kemudian perubahan jumlah penduduk, pertentangan dan konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, sistem pendidikan formal yang maju, orientasi ke masa depan, akulturasi, dan asimilasi. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong dari peristiwa perubahan sosial dan budaya. Nah, bagaimana faktor penghambat perubahan sosial budaya? Yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Kemudian sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, dan adat atau kebiasaan yang tidak berubah. Dampak dari perubahan sosial budaya, yaitu dampak positifnya bila masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan budaya tersebut. Dampak negatifnya bila masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan budaya tersebut.
Perilaku masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya yaitu misalnya adanya pergolakan di daerah, kemudian terjadinya demonstrasi. Itu adalah salah satu contoh perilaku masyarakat karena adanya perubahan di bidang sosial dan budaya. Nah, kalau perilaku masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya lainnya yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Hal-hal positif yang dapat dilakukan terhadap pengaruh dari luar adalah kita mengambil pengaruh positif budaya barat seperti tepat waktu, disiplin, dan selalu belajar keras. Membentengi diri dengan ilmu agama dan mengenal juga melestarikan budaya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian materi tentang perubahan sosial budaya, materi kelas 9. Semoga kalian sehat selalu dan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.